Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi illa syiratikal mustaqim wa ala alihi al-haqqa qadrihi wa miqdarihi al-aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita suatu kenikmatan yang sangat luar biasa, yang sehingga nikmat ini kita dapat pergunakan dengan baik. Pada siang hari ini kita buktikan terhadap Allah Subhanahu wa taala bukti nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita pergunakan dan kita manfaatkan dengan baik, yaitu untuk dapat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Dan kita pun mau meninggalkan dan berani meninggalkan sejenak waktu kita hanya untuk memenuhi suatu panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan salat Jumat berjamaah. InsyaAllah ibadah kita baik yang sunnah maupun yang wajib diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada suatu 3 pesan, yang mana 3 pesan ini sungguh sangat luar biasa, yang datang dari Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, yang mana pesan ini disampaikan kepada muridnya, dijadikan sebuah bentuk pertanyaan. Tapi dapat kita renungkan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dari ketiga pesan ini, yang dapat kita renungkan untuk kepentingan pribadi kita. Apa pesan yang berupa pertanyaan yang dilemparkan, yang dilontarkan oleh Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali kepada sang muridnya? Pertanyaan ini biasa, tapi sungguh sangat luar biasa. Pada saat ketika Imam Al-Ghazali melontarkan pertanyaan kepada muridnya, "Wahai muridku, apakah sesuatu yang paling dekat dengan diri kita?" Ini pertanyaan yang biasa, tapi sungguh sangat luar biasa. Dan akhirnya seorang murid pun memberikan jawaban yang begitu datarnya kepada
Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Apa jawaban seorang muridnya? Seorang murid memberikan jawaban kepada Hujjatul Islam, yaitu sesuatu yang paling dekat dengan diri kita adalah kedua orang tua, sahabat, kerabat dan lain sebagainya. Ini jawaban seorang murid kepada gurunya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jawaban itu dibantah, keliru. Menurut Imam Al-Ghazali, jawaban seorang muridnya itu akhirnya diberikanlah jawaban yang sangat luar biasa oleh Hujjatul Islam. Apa jawabannya? Sesuatu yang paling dekat dengan diri kita ini adalah kematian. Ini jawaban yang diberikan oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali kepada muridnya. Kenapa? Karena setiap manusia itu sudah tentu mempunyai ajal. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran dalam surah Al-Qur'an, surah Yunus ayat 49, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, likulli ummatin ajal. Setiap sesuatu, setiap yang hidup, setiap manusia sudah tentu pasti ada ajalnya. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajal itu telah datang, batas waktu itu sudah tiba, siapapun dia, siapapun orangnya tidak bisa menunda atau mempercepat ajal tersebut. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu bahwa kematian sudah dekat dengan diri kita. Tapi entah bagaimana rencana Allah Subhanahu wa taala menentukan hari, tanggal dan waktunya kapan. Karena kenapa? Semua manusia bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fitnatan wa ilaina turja'un. Ini yang Allah katakan kepada hamba-Nya melalui Al-Quran. Dan apa yang disebutkan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali itu sesuai dengan sebutan Allah dalam Al-Quran. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ajal sudah tiba, siapapun tidak akan bisa mengelaknya, siapapun tidak akan bisa menundanya. Ini sudah menjadi keputusan mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang paling dekat dengan diri kita itu adalah kematian. Suatu pertanyaan yang telah dilontarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali kepada sang muridnya. Imam Al-Ghazali memberikan gambaran dan jawaban kepada muridnya adalah kematian. Termasuk ini dapat kita jadikan sebagai renungan untuk diri kita. Itu yang pertama, hadirin. Lalu yang kedua, Al-Imam Al-Ghazali pun melontarkan pertanyaan kembali kepada sang muridnya. Apa yang ditanyakan, apa yang dilontarkan? Wahai muridku, perkara yang terbesar di dunia ini adalah apa? Seorang murid pun memberikan jawaban yang begitu datar kepada Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Apa jawaban seorang murid kepada Hujjatul Islam? Jawabannya adalah matahari. Ini jawaban seorang murid. Kemudian pada saat ketika Imam Al-Ghazali mendengar jawaban dari seorang muridnya, yang diberikan jawaban adalah matahari, kemudian Imam Al-Ghazali pun membantah dan keliru dengan jawaban sang muridnya. Akhirnya Imam Al-Ghazali memberikan jawaban yang tepat,
kepada sang muridnya, apa perkara yang terbesar di dunia ini? Yaitu hawa nafsu. Ini jawaban yang telah diberikan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, yaitu hawa nafsu. Kenapa? Ingat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap diri manusia sudah tentu mempunyai yang namanya sifat syahwat, sifat hawa nafsu. Dan perlu kita perhatikan dan perlu kita ingat bahwa hawa nafsu, bahwa syahwat itu bisa mendorong manusia lebih keji, lebih puas daripada binatang. Ini yang sangat berbahaya. Ingat hadirin, yang namanya manusia, setiap diri ini tidak bisa merasa puas, mempunyai suatu keinginan yang sangat besar. Kesombongan akan timbul dengan hawa nafsu, keangkuhan akan timbul dengan syahwat kita. Ingat, enggak usah jauh-jauh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pakaian yang telah kita pakai pun akan menimbulkan suatu kesombongan dalam diri kita. Ketika kita sudah memakai pakaian yang ingin diri kita dihargai oleh orang lain, ini keinginan hawa nafsu yang harus diri kita dihormati oleh orang lain karena pakaian. Dengan sebuah pakaian kita merasa diri kita paling wah, diri kita merasa paling hebat, diri kita merasa paling punya jabatan. Apa yang telah kita pakai dengan pakaian yang telah kita pakai. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang betul apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa hati ini bercampur 4 sifat, diantaranya ada yang namanya sifat syahwat. Kalau seandainya sifat syahwat itu mengelola diri kita, menghantui diri kita, menguasai diri kita, maka ingat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita yang ada apa? Yang ada penuh dengan hawa nafsu, keinginan-keinginan yang sangat luar biasa, yang sehingga kita bisa menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga kita menjadi sombong kepada kerabat kita, tetangga kita, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, dan dapat kita jadikan sebuah renungan untuk diri kita. Sangat berbahaya hadirin ketika tubuh kita, diri kita dikuasai oleh yang namanya hawa nafsu, sifat syahwat. Ini sangat berbahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya sifat cahaya nur Rabbani. Untuk apa? Untuk menahan yang namanya sifat syahwat, sifat hawa nafsu yang ada pada diri manusia. Kita tidak pernah sadar bahwa sifat hawa nafsu kita, bahwa sifat syahwat kita lebih besar ketimbang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 2 pesan yang sudah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Yang kedua adalah syahwat, hawa nafsu. Lalu yang ketiga adalah apa? Pertanyaan yang terakhir yang dilontarkan oleh Imam Al-Ghazali kepada sang muridnya, wahai muridku, berikan jawaban yang terbaik. Ya, baik, sanggup. Apa pertanyaannya dari Imam Al-Ghazali? Apakah sesuatu yang paling ringan ini, wahai muridku? Seorang murid pun akhirnya memberikan jawaban kepada sang maha guru, Hujjatul Islam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Apa jawaban seorang murid yang paling ringan ini? Yang satu berpendapat adalah kapas, yang satu lagi berpendapat daun-daun kering. Ini jawaban seorang murid kepada gurunya. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua jawaban yang telah diberikan, yang dilontarkan oleh sang murid, semuanya dibantah keliru oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali.
Yang sehingga ya Al-Imam Al-Ghazali memberikan jawaban yang sangat begitu tepatnya. Yang paling ringan itu adalah sholat. Orang yang telah mendirikan sholat, ini adalah yang paling ringan. Karena kenapa? As-salatu imaduddin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan gambaran kepada diri kita selaku umatnya. Salat itu adalah tiangnya agama. Jadi kalau seandainya kita tidak mendirikan salat, berarti kita tidak mendirikan tiang agama kita. Kalau seandainya kita meninggalkan salat, artinya kita telah meruntuhkan agama kita. Itu tergantung dari kita sendiri. Kalau kita mau menegakkan agama kita, tentu saja harus menjalankan dan mendirikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ibadah kita tarik ke atas, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah, dengan solat dapat meninggalkan, dapat menambahkan suatu amal kebaikan kita, amal ibadah kita pada saat nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ibadah InsyaAllah kita akan terhindar yang namanya mendapatkan suatu filter dari yang namanya hawa nafsu, sifat syahwat yang akan menguasai diri kita. Nah, makanya dengan ibadah inilah InsyaAllah semua segala bentuk apapun yang baik akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala bentuk apapun yang buruk akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah berikan filter dalam qalbnya, dalam hatinya, yaitu ibadah kepada Allah, salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 pesan yang telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dapat kita jadikan sebagai renungan untuk diri kehidupan kita di permukaan bumi Allah ini. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya akan kembali kepada Allah dan kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Itu skenario Allah. Waktu, jam, hari, kapan dan di mana, Allah lah yang menentukan. Ada yang dengan cara kecelakaan, ada juga yang dengan cara sakit. Itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teruslah dekati Allah Subhanahu wa taala, jangan jauhkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bisa terjaga dari yang namanya sifat syahwat, hawa nafsu yang akan menguasai diri kita. Dengan apa? Yaitu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja khutbah yang sangat singkat, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri pribadi ini dan umumnya untuk segenap para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, makana min ni'matin faminallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala sallallahu ala nabil qadiman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم أربعة خلفاء راشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة وقاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر حي على الصلاة الله أكبر